Bapak Ibu jamaah taklim yang dirahmati Allah, marilah kajian malam hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Carlos kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, terima kasih telah setia menanti saya, menanti kedatangan. Ya, alhamdulillah bisa berkumpul kembali di salah satu masjid yang kita cintai ini untuk terus konsisten terhadap ilmu. Dan kalau bicara ilmu tentu yang kita maksud adalah ilmu syar'i, ilmu yang ma anzalallahu ilaih, ilmu yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bicara ilmu syar'i berarti qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kita jangan pernah putus untuk terus menuntut ilmu yang keutamaannya ada ratusan. Ya. Misalnya ini, ini pasti sering baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kebaikan di dunia tafsirnya adalah ilmu. Belum lagi ketika baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad SAW menyatakan man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Ibnu Hajar al-Asqalani menafsirkan hadis ini, artinya kalau orang tidak paham agama, itu menunjukkan Allah tidak memberikan kebaikan kepadanya sedikit pun. Kalau yang ini terkenal. Nah ini yang bawah nih, nomor 8. Rasulullah SAW beliau bersabda, inna dunya mal'unah. Sesungguhnya dunia itu dilaknat. Mal'unun ma fiha. Apa yang ada dalam dunia ini juga dilaknat. Dilaknat itu adalah dijauhi dari rahmatnya Allah. Dunia dan apapun diisinya ini dilaknat oleh Allah. Illa kecuali zikrullah, zikir kepada Allah. Wa mawala, dan taat kepada Allah. Wa alimun, dan orang berilmu. Wa muta'allimun, dan orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi kalau kita tidak masuk dalam 4 kategori ini, zikir, taat, berilmu, menuntut ilmu, maka kita bisa kena laknat, naudzubillah. Habis sekalian, perlu kita ingat tentang keutamaan-keutamaan ini, apalagi ini juga kaitannya dengan jihad. Ya. Jihad itu selain jihad perang fisik, ya, ada juga jihad itu yang kaitannya yaitu jihad ilmu. Sehingga inilah kita yang senantiasa konsisten memakmurkan Masjid Al-Qohar, menghadiri majelis-majelis ilmu, mudah-mudahan semuanya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlipat ganda. Tapi memang perlu saya ingatkan ya, karena kalau kita melihat di surah Fatir ayat 28 ini, yang nomor 3 surat Fatir ayat 28, itu Allah memberikan petunjuk, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut, hamba-hamba Allah yang takut kepadanya itu adalah al-ulama, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu. Al-ulama jamak dari alimun.
alimun jadinya ulama. Ya. Bukan ngelama pokoknya. Ya. Nah, berarti ilmu ini harus diarahkan kerana al-khauf minallah, takut kepada Allah. Kalau tidak, nanti bisa seperti ini. Rektornya Unila Lampung, mantan. Gelarnya profesor, doktor, rektor, kiai haji. Ya. Tapi terkena tangkap tangan KPK. Nah, soalnya lewat jalur mandiri, ada indikasi korupsi dan ditahan. Siapa yang mau meragukan keilmuan beliau? Profesor, doktor, asli ijazahnya. Di dunia kampus jabatannya paling tinggi, rektor. Udah gitu ilmu agama nggak main-main, punya pesantren, makanya disebut kiai haji. Tapi inilah yang kita dapati, bahwa innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ilmu itu harus menambah rasa takut kita kepada Allah. Di negeri kita 86% koruptor ternyata sarjana, magister, doktor loh. 86% berarti yang 14% SMA. 86% di negeri kita yang tukang nyolong uang rakyat atau uang negara, ya uang negara kan uang rakyat juga, ya. Itu paling banyak S2 lulusannya, alumni S2 pendidikannya. Baru kemudian S1, baru kemudian S3. Ya. Sehingga inilah yang kita dapati, bahwa konsep keilmuan kita semakin bergeser, sehingga akhirnya ilmu bukan bertambah ilmunya, bertambah takut kepada Allah, bertambah ilmunya, bertambah strata pendidikannya, bukan bertambah iman dan takwanya, tapi ternyata malah jauh dari Allah. Na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian, saya perlu ingatkan karena ini masih bulan Rabiul Awal yang kita kenal dengan nama Maulidur Rasul, Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini adalah bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu kita ingatkan, sebelum Rasulullah lahir di dunia, ternyata khususnya di tanah Jawa, ya, tanah Jawa ini sebelum Islam datang ke Nusantara, di Jawa ini ada agama namanya Siwa Buddha. Agama Siwa Buddha. Bapak Ibu sekalian, agama Siwa Buddha ini punya ritual malima. Malima, bukan molimo, itu beda lagi. Malima ini apa? Ritual ibadah agama Siwa Buddha. Yang pertama masya, makan ikan, masih enak. Ibadah tapi makan ikan. Yang kedua udah mulai ngawur, manuya, memakan daging seorang gadis yang dikorbankan. Jadi ada perawan disembelih untuk dewa, berikutnya dagingnya dimakan rame-rame. Madya, upacara ritual minum minuman keras sampai mabuk. Mutra gadis, maituna, ritual perzinahan secara massal di tanah lapang. Jadi kalau ada yang mengatakan kita harus kembali ke agama nenek moyang kita, karena agamanya Islam itu agama impor. Ini saya tunjukkan agama nenek moyang kita, salah satunya Siwa Buddha, ini ritualnya. Menurut ibu-ibu, rusak apa enggak ini agamanya? Rusak. Tapi ini pernah terjadi di tanah Jawa. Makanya kita bersyukur. Kenapa? Karena ternyata
Allah utus, Allah lahirkan, yaitu baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa tahu hidup ini yang benar kayak gimana, arah tujuan hidup itu kemana, menjalankan kehidupan itu seperti apa, mana yang hak, mana yang batil, mana pahala, dosa, mana ketaatan, mana kemaksiatan, mana jalan surga, mana jalan neraka. Kita jadi tahu setelah Rasulullah dilahirkan dan diutus ke muka bumi. Kapan dilahirkannya? Nah, bulan Rabiul Awal. Pasti ada kejadian yang luar biasa. Nah, dari kelahiran beliau itu kita bisa tahu mana yang luar biasa ini. Ini riwayat yang bisa diterima. Apa itu? Ro'at ummi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at minhu kusurus syam. Ketika beliau lahir, Rasulullah kemudian menceritakan, seakan-akan ibuku melihat dari dalam dirinya ada cahaya, cahayanya menyinari sampai wilayah mana Bu? Syam. Mana itu Bu Syam itu? Ayo. Lupa. Ya. Di Lamongan, bukan Bu, ya. Wilayah Syam itu 4 negara. Ya. Mana wilayah Syam yang 4 negara itu ada di sini Bu. Suriah, Libanon, Jordania, Palestina itu. Ya. Suriah, Jordania, Libanon, Palestina. Loh, kok cahayanya sampai ke negeri Syam? Kok nggak sampai ke lidah kulon? Ya kan? Nah, itu berarti dalam pandangan agama kita, ya, Syam itu istimewa. Ya. Bukan sembarang wilayah. Dulu namanya Syam, sekarang jadi 4 negara. Istimewanya gimana? Ada 7 ayat dalam Al-Quran yang menceritakan keberkahannya. Ada puluhan hadis yang menceritakan keutamaannya. Tapi Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan karena memang menjelang huru hara hari kiamat, menjelang akhirnya dunia ini, tanda-tanda besar hari kiamat itu semuanya ada di wilayah Syam. Hari ini wilayah Syam praktis hanya Jordania saja yang aman. Tapi yang lainnya Suriah, Libanon, apalagi Palestina dibombardir terus. Ya. Jadi kita sekaligus mengingat pentingnya Syam dan sekaligus mengingat bahwa tanpa kelahiran Rasul kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu hidup ini untuk apa, kita hidup tanpa panduan yang jelas. Ya. Kebangkitan umat al-Islamiyah, umat Islam. Ada organisasi yang terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Ini yang kita bahas, Nahdlatul Ummatil Islamiyah. Karena ya terus terang, Israel ngebom 6 negara dalam waktu 2 hari, kurang ajar. 6 negara 2 hari. Suriah, Palestina, Libanon, Yaman, Tunisia, Qatar. 2 hari. Kita cuma bisa rapat. Pemimpin-pemimpin negara cuma bisa rapat terus bergantian berbicara. Ya, itu tok. Sehingga di sini saya mengajak, terus kapan umat Islam bisa bangkit? Nah, ini spesialnya adalah Bapak Ibu,
kita akan mewacanakan kebangkitan umat Islam dalam perspektif pandangan ulama-ulama kontemporer. Di ulama itu kan ada ulama yang salaf terdahulu, ulama yang kholaf kemudian, sama ulama yang mutaakhirin, ulama-ulama yang kekinian loh, ya, yang di masa kita. Ini saya ambilkan ulama-ulama pemikir, karena tentu semuanya harus dipikirkan dulu. Kalau nggak dipikirkan, wah asal repot. Ya, di ujuk-ujuknya tiba-tiba gaji anggota DPR sehari 3 juta. Wah kan itu ya rame. Ya kita tuh sebenarnya UMR warga negara Indonesia kalau di rata-rata juga 3 juta. Sama sebenarnya. Ya. Cuma kalau rakyat 3 jutanya per bulan. Kalau anggota dewan 3 jutanya per hari. Nah, itu bedanya jauh. Negara Amerika, negara Singapura, yang negara-negara maju, itu ternyata anggota dewan dengan rakyatnya selisih gajinya 3 kali lipat. Jadi kalau rakyat Singapura, rakyat Amerika yang negara maju, gaji rakyatnya 10 juta, anggota dewannya 30 juta. Selisihnya cuma 3 kali lipat. Tapi di negeri Indonesia, Ustaz ya, udah beneran kalau Ustaz. Ya, di negeri Indonesia antara rakyatnya dengan anggota dewannya, katanya negara Indonesia masih berkembang, belum maju-maju kan sejak puluhan tahun yang lalu itu, ya. Sejak saya SD kan masih disebut negara berkembang. Nggak tahu majunya kapan. Itu ternyata selisihnya 27 kali lipat. Bagaimana mungkin wakil rakyat bisa mewakili rakyat? Penghasilannya beda jauh. Akhirnya rusuh deh kemarin. Beliau punya 2. Yang pertama, apa yang umat Islam berikan untuk dunia ketika Islam memimpin dunia. Ketika Islam jatuh, beliau juga jelaskan apa yang dunia hilang gara-gara Islam datang, gara-gara Islam jatuh. Jadi beliau ini Bapak Ibu sekalian menggabungkan ilmu kedokteran modern dengan ruh dakwah Islam, sehingga pemikirannya kuat secara akademik sekaligus menyentuh hati umat. Berarti memang orang pinter Bapak Ibu, ya. Karena pikirannya kuat. Kalau misalnya nggak mikir, itu agak repot. Ya. Kosong jadinya. Kebijakan-kebijakannya akhirnya mencederai rakyat. Ya. Repot. Nih. Tunjangan rumah dinas nggak ada, diganti tunjangan rumah 50 juta. Loh. Itu anggota DPR tuh setelah dihitung-hitung sebulan bisa 200 juta. Kalau dicoba setahun, waduh bisa tambah banyak itu. Ya, itulah. Mungkin itu kenapa ada rasa ketidakadilan. Malah joget-joget, nah itu dia. Ya kan? Malah mencaci maki rakyat, wah tolol rakyat tuh, wah. Akhirnya gimana? Akhirnya balas dendam rakyat. Boleh apa enggak itu? Rumahnya dijarah. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Itu tetap mencuri. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Baik. Sekarang kita cek Bapak Ibu sekalian ya. Pokok pemikiran beliau tentang kebangkitan umat. Umat Islam pengen bangkit. Supaya ngelihat penderitaan Gaza Palestina hampir 2 tahun, kita jangan diem saja. Apa yang bisa kita lakukan? Gimana caranya supaya kita bisa bangkit? Padahal tiap pagi kita juga bangkit Bapak Ibu ya. Bangkit dari tidur. Ya kan? Kata beliau ini, kebangkitan dimulai dari iman dan tauhid. Nah ini, memang pokoknya di sini Bapak Ibu. Ya. Kata beliau, al-iman huwal muharrik al-awwal li nahdhatil ummatil islamiyah.
Iman ini seperti penggerak pertama kebangkitan umat Islam. Kalau nggak ada iman, nggak ada keyakinan tauhid, nggak ada nilai dalam proyek-proyek kebangkitan apapun. Ya, pembangunan infrastruktur tanpa iman jadinya sia-sia. Apalagi kalau bangunnya hutang, tambah sia-sia tuh, ya kan? Uyang. Pembangunan manusia tanpa iman jatuh semuanya. Pembangunan pendidikan tanpa iman hancur lebur. Akhirnya menteri yang dulu itu kurang pinter apa? Menteri pendidikan dulu lulusan Harvard University, Bapak Ibu. Punya cita-cita anaknya mau kuliah di sana mungkin. Salah satu kampus top dunia, Harvard University. Kurang pinter apa? Malah kena kasus korupsi. Pengadaan laptop. Ya. Pendidikan diarahkan menuju bisnis. Karena memang backgroundnya bisnis. Ya. Gak tahu tuh yang salah siapa. Beliaunya atau yang milih beliau atau anak buahnya, kita tunggu saja. Ya. Belum selesai itu. Ada juga kasus. Apa itu? Yang lagi kita tunggu-tunggu. Korupsi apa lagi? Korupsi kuota haji, ya. Tambahan 20.000 ya. Ya. Orang menunaikan ibadah haji loh. Tega-teganya dikorupsi ya. Orang-orang musyrik saja renovasi Ka'bah nggak mau pakai harta haram. Kenapa? Suci Ka'bah ini. Lah ini berangkat haji mumpung tak korupsi aja. Yesus. Itu terjadi di negeri Indonesia, jangan malu-malu loh. Udah terang-terangan. Maka di sini, Bapak Ibu sekalian, kata beliau, iman inilah melahirkan kekuatan jiwa, keberanian, keteguhan. Tanpa iman, gak mungkin rakyat Gaza bisa bertahan hampir 2 tahun ini. Ini imannya. Tanpa iman gak mungkin pejuang-pejuang Hamas, ya, Brigade Al-Qassam itu tetap gagah berani melawan penjajah-penjajah laknat itu. Semuanya karena iman. Itu satu, iman, yakin dan percaya alam akhirat, percaya adanya surga, percaya adanya hakim Allah yang adil, hari penghitungan. Nah, koruptor-koruptor ini percaya apa enggak, itu masalahnya. Imannya benar apa enggak, kan gitu masalahnya. Iman ini jangan sampai hilang. Gila iman. Satu, iman. Jangan lama-lama Bapak Ibu, gak selesai nanti. 2, Quran dan Sunnah. Inal Quran wa manba'un nahdoh. Quran itu sumber kebangkitan. Wa masdarul quwa, sumber kekuatan. Nggak ada kehidupan bagi umat tanpa kembali kepadanya. Saya sudah tunjukkan dulu bagaimana pejuang-pejuang Palestina sebelum menembakkan basoka ke tank-tanknya Israel, baca Quran. Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar. Terus ketika naruh bom langsung di titik 0, baca surat Yasin ayat 9. Apa itu bunyinya tuh? Yasin ayat 9 Pak, ayat 6 itu. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghzaynahum fahum la yubsirun. Loh, hafal juga Bapak Ibu. Sering baca surat Yasin tuh. Biasanya kan kalau surat Yasin kan saudara kita yang dari Nahdlatul Ulama, kalau kita bacanya apa? Malam Jumat, Al-Kahfi. Ya. Tapi dua-duanya hafal, Masya Allah. Bagus sih. Ini para pejuang kita, Bapak sekalian. Ya. Itu sehari-harinya
Mau di terowongan atau mau di mana, lu ngaji Bapak Ibu, ngaji mereka. Ini beliau sebutkan nih, ini karena beliau paham sejarah ya. Jadi kalau beliau sampaikan faktor penyebab kelemahan umat, ini beliau mengkaji dari sejarah-sejarah sebelumnya. Satu kata beliau, karena umat jauh dari Al-Quran. Kita nggak boleh jauh, Ibu sekalian. Ya. Makanya kalau bisa cari pasangan yang penghafal Al-Quran. Kalau udah punya pasangan, pasangannya disuruh hafal Al-Quran. Bukan cuma hafal sih, tetapi tahap berikutnya memahami Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran. Banyak mahasiswa saya, hafalannya banyak-banyak, baru hitungan bulan. Taruhlah, Juni sudah lulus SMA, September kuliah kan? September ditanya, dites sambung ayat. Jarang murojaah katanya. Qurannya buat apa terusan? Rutinitas biasa. Hati-hati. Quran harus kita tingkatkan terus. Berikutnya, perpecahan internal. Kalau kita nggak pernah bisa bersatu, berarti kita nggak pernah bisa bangkit. 3, ketergantungan sama Barat. Kita nggak bisa survive, tetapi selalu bergantung sama yang lain. 4, kemunduran ilmu dan ekonomi. Waduh, ilmunya mundur, ijazahnya palsu. Belajarnya nggak jelas. Bapak Ibu sekalian, sekarang ada program RPL namanya. Ini program pemerintah, menolong kampus-kampus swasta yang tercekik. Program RPL itu rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kalau kamu SMA, kamu ijazahnya SMA, tapi kamu punya pengalaman kerja yang banyak, itu dihitung daftar S1 setahun sudah lulus. Padahal kuliah S1 kan 4 tahun ya. Tapi kalau dia punya pengalaman kerja, setahun sudah lulus. Bahkan ada yang curang, 6 bulan lulus. 3 bulan lulus loh. Berarti kan kayak beli ijazah. Palsu ijazahnya misalnya. Ya. Ijazah palsu. Ada yang ijazahnya palsu. Lo yang ngelamar anggota DPR itu, kata KPU segala macam itu, 50% ijazahnya nggak jelas. Inna tafarruqal muslimin a'domu sababin fi do'fihim wa hawanihim. Perpecahan umat Islam sebab terbesar kelemahan dan kehinaan umat Islam. Jadi beliau belajar dari sejarah. Bangkit runtuhnya umat Islam. Beliau kaji, ternyata yang menjadi kita itu hancur karena kita berpecah. Oke, udah tahu kita ya penyebab hancurnya. Sekarang bangkitnya gimana? Saya percepat Bapak Ibu, waktu saya kurang 5 menit, ya, 7 menit lah. Ya. Masih kuat Ibu-Ibu? Masih ngantuk? Yang pertama, pendidikan dan tarbiyah. Lahirkan generasi berilmu, beriman, berakhlak. Bukan yang joget-joget. SD udah diajari joget-joget. Pengetahuan umum nggak tahu, Pancasila nggak hafal, hitung-hitungan perkalian nggak hafal. Hari ini kan, ya, nggak jelas ini. Persatuan dan ukhuwah, tinggalkan fanatisme golongan, bersatu dalam lingkaran Islam. Kemandirian ekonomi dan iptek, kuasai riset, kuasai teknologi, ekonomi syariah. Kemudian jihad dalam makna luas. Jihad ilmu, jihad amal, jihad ekonomi, sampai yang paling ringan jihad melawan hawa nafsu. Sehingga kata beliau, ya, innan nahdo la takunu bitamani. Kebangkitan itu nggak datang dengan angan-angan kapan kita bangkit ya, kapan kita bangkit ya, kapan umat Islam bisa kembali tegak ya, enggak. Tetapi walakin bil amal wat tadhiyah was sabr. Beliau tetapi dengan kerja nyata,
pengorbanan dan kesabaran. Jadi kita nggak akan bisa bangkit kalau kerja nyatanya nggak ada, pengorbanannya nggak mau, kesabarannya belum ditempa, nggak bisa. Ini beliau sebutkan optimisme dan harapan. Mengutip firman Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan bersikap lemah, jangan sedih. Kamulah umat yang tinggi derajatnya jikalau kamu beriman. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu nolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Beliau ungkap nih, Salahuddin sebelum membebaskan Al-Quds membangun rakyat dulu lewat pendidikan, keimanan. Nuruddin Zanki pendahulunya menanamkan iman dulu sebelum mengangkat pedang. Kalau imannya belum ada, angkat pedang pasti lari terkocar-kacir. Turki Utsmani juga gitu. Disiplin pendidikan militer berakar kepada kekuatan akidah. Jepang nggak punya iman, tapi mereka bangkit setelah Perang Dunia Kedua. Korea juga gitu. Lewat apa? Lagi-lagi pendidikan. Mereka nggak punya, tapi kita punya, kita lebih berhak. Karena kita ada iman. Oke, jangan terlalu jauh. Untuk Indonesia gimana? Ayo. Untuk Indonesia, satu, pendidikan. Pesantren, madrasah, universitas Islam harus melahirkan generasi Qur'ani sekaligus unggul dalam sains. Ekonomi, perkuat koperasi syariah, UMKM, umat, zakat, dan wakaf produktif harus diperkuat. Ukhuwah jangan pecah karena politik, karena perbedaan ormas. Optimisme, Indonesia punya modal besar. Jumlah umat Islam terbesar di dunia, SDM-nya melimpah, ormas Islamnya kuat, tinggal kemauan untuk bersatu. Jadi kalau kita rangkum, beliau menekankan tarbiyah iman, sejarah jangan dilupakan, optimisme masa depan. Tarbiyah, pendidikan keimanan, sejarah, belajar dari sejarah, optimisme masa depan. Jika beliau bilang kepada umat Islam bangkit itu sunatullah. Jadi kita itu pasti bangkit, itu udah takdir Allah. Dia pasti bangkit. Kalau umat kembali kepada iman, kepada ilmu, syariat, ukhuwah dan akhlak. Jika beliau mengajak nih, Innal Islam qadim, Islam akan datang kembali, bangkit. Fakun anta juz'an min hadal mashadil adim, maka jadilah engkau bagian dari peristiwa agung itu. Maksudnya gini, umat Islam kan sunatullahnya pasti bangkit. Kita tinggal milih, mau jadi yang berkontribusi, yang berkorban, yang berada di barisan kebangkitan, atau diem saja jadi penonton, atau malah jadi penggembos kayak orang munafik. Kita harus bangkit. Ya, salah satunya dengan ini, dengan istiqomah memakmurkan Masjid Al-Kohar, kegiatan-kegiatan ini sambil nunggu ustadznya yang nggak datang-datang gitu, ya. Termasuk. Sehingga karena beliau masih hidup, Bapak Ibu ya, ada yang tanya, Syekh, kan beliau juga ngalami ini. Kenapa sih kok Palestina udah 2 tahun nggak bangkit-bangkit, nggak menang-menang kita, Syekh. 2 tahun kita ngelihat pembantaian, Syekh. Udah nggak kuat. Gimana, Syekh? Dengan kompetensi, keilmuan, keahlian saudara Syekh Ragib Asy-Syirjani, kenapa kok Palestina nggak disegerakan menang? Al-Quds gak segera bebas. Udah 70 tahun lebih, Syekh. Kenapa, Syekh? Kok tidak segera dimenangkan? Maka Bapak Ibu sekalian, beliau menjawab, ternyata jawaban beliau waktunya juga sudah habis. Ya. Jadi jawabannya kapan? Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Satu Andi tadi ngabarkan, mungkin ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, dipersilakan. Pak Prabowo harus bersih-bersih. Siapa yang berkhianat terhadap agama, tolong Pak Prabowo diadili. Siapa yang menginginkan kerusakan, yang tidak peduli sama rakyat, tolong Pak Prabowo, seorang patriot, kita bersihkan. Beliau
banyak gonta-ganti pejabat sekarang Bapak Ibu ya. Nggak tahu itu kenapa. Bapak-bapak ada yang mau didiskusikan? Pun cekap ya? Alhamdulillah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Ustadz Carlos yang telah memberi pencerahan kajian malam hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kajian malam hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.